Bayangkan, sebuah lembaga pemasyarakatan yang bukan sekedar tempat menahan orang, tetapi ruang di mana manusia belajar menjadi manusia kembali. Tempat di mana dosa tidak dihukum, melainkan diperbaiki. Inilah esensi terdalam dari aksiologi pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rimun Putradaka dari Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Hari ini akan berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hukum, yaitu nilai di balik pemasyarakatan itu sendiri. Bagian pertama, apa itu aksiologi? Sebelum kita bicara tentang pemasyarakatan, mari kita pahami dulu istilah aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu filsafat yang cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai-nilai, nilai-nilai kebaikan, nilai keindahan, nilai kebenaran, dan nilai kebermanfaatan. Dalam konteks hukum, aksiologi berbicara tentang mengapa hukum itu ada. Bukan sekadar apa isi hukumnya, aksiologi mengajarkan bahwa hukum bukanlah hanya alat kekuasaan, melainkan sarana untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ketika berbicara tentang pemasyarakatan, maka kita tidak hanya membahas sistem hukuman, tetapi juga bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu bekerja dalam sistem tersebut. Yang kedua, dari hukuman ke pemasyarakatan. Dalam sejarahnya, sistem hukum pidana pernah berorientasi pada pembalasan. Jika seseorang bersalah, maka ia haruslah menderita. Namun, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Melalui konsep pemasyarakatan, bangsa ini menegaskan bahwa setiap orang, bahkan narapidana tetaplah seorang manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah suatu sistem pemberlakuan terhadap narapidana yang berlandaskan kepada penghormatan harkat dan martabat manusia. Jadi, pergeseran terjadi dari punishment system menjadi correctional system. Dari balas dendam menjadi pembinaan, dari penjara menjadi rumah kedua yang mendidik. Inilah momen di mana aksiologi hukum benar-benar hidup dalam praktik. Karena hukum tidak lagi menghukum untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan nilai kemanusiaan. Bagian ketiga, nilai aksiologis dalam pemasyarakatan. Nah, mari kita lanjut lebih dalam nilai-nilai apa yang menjadi dasar dari aksiologi pemasyarakatan. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Bahwa setiap individu meskipun bersalah tetapi tetap memiliki hak asasi, hak untuk hidup layak, hak untuk belajar, dan hak untuk diperbaiki. Inilah bentuk pengakuan negara bahwa manusia tidak diukur dari kesalahannya semata. Kedua, nilai keadilan. Keadilan dalam pemasyarakatan tidak berarti memberi penderitaan yang sama, melainkan memberi kesempatan yang sama untuk berubah. Seseorang narapidana yang benar-benar menyesal berhak atas pembinaan, remisi, asimilasi, dan reintegrasi sosial. Di sinilah keadilan bukan lagi soal hukuman yang setimpal, tetapi kesempatan yang proporsional. Ketiga, nilai kebermanfaatan. Pemasyarakatan tidak hanya bermanfaat bagi narapidana, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Karena setiap narapidana yang berhasil dibina kembali adalah satu ancaman sosial yang berhasil diubah menjadi potensi sosial. Yang keempat, nilai moral dan spiritual. Banyak lapas kini mengintegrasikan pembinaan agama, pelatihan kinerja, dan konseling psikologis. Ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga jiwa. Maka, aksiologi pemasyarakatan sejatinya adalah manifestasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lanjut ke bagian keempat, yaitu yang merupakan tantangan dan refleksi. Namun tentu, identitas tidak selalu sejalan dengan realitas. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Over kapasitas, kekurangan tenaga pembina, stigma sosial, bahkan kasus pelanggaran HAM. Ini pertanyaan aksiologis yang besar. Apakah nilai-nilai kemanusiaan yang masih hidup? Apakah nilai-nilai kemanusiaan masih hidup di balik tembok lapas? Apakah sistem kita benar-benar membina atau justru menambah luka sosial yang baru? Disinilah refleksi dibutuhkan. Bahwa pemasyarakatan bukan hanya tanggung jawab Kemenkumham saja, melainkan tanggung jawab sosial kita semua. Karena manusia yang kita hukum hari ini bisa jadi kembali menjadi tetangga kita besok. Maka masyarakat harus menjadi bagian dari proses reintegrasi, bukan penolakan. Memberi kesempatan bukan stigma, mengulurkan tangan bukan menuding dengan jari. Sebagai penutup, aksiologi sebagai cermin dari kemanusiaan. Sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, aksiologi pemasyarakatan mengajarkan bahwa nilai tertinggi dari hukum bukan terletak pada kekerasannya, melainkan kepada kemampuannya mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Bahwa di balik seragam oranye, di balik jeruji besi, masih ada hati yang ingin berubah. Dan tugas kita sebagai bangsa adalah memastikan bahwa hukum kita memberi ruang bagi perubahan itu. Karena pemasyarakatan sejatinya bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari
melainkan awal dari pembelajaran. Terima kasih, saya Rimun Putrajaka dari Teknik Pemasyarakatan A. Semoga kita terus menghidupkan nilai kemanusiaan dalam bentuk keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.